Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Malang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi dari Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kita percaya, kita akan diselamatkan. Kalau kita percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Petrus mengatakan di salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi kisah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semuanya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap, mantap, mantap sekali. Puji nama Tuhan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai hidup kita, sehingga kita adalah orang yang selalu berkemenangan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan izinkan saya berdoa bagi kita sebelum kita mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, Engkau Juru Selamat kami untuk sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Titus 1 ayat 3 dan 4. Dan yang pada waktu dihendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kita. Jadi ada dua rebus. Ya, oke, kita akan melihat tema kita Our Savior atau Juru Selamat kita. Jadi kita membaca di sini tadi ada dikatakan di Allah Juru Selamat kita. Jadi di sini Allah adalah Bapa yang dikatakan Juru Selamat kita. Jadi Bapa itu juga Juru Selamat kita. Yesus itu Juru Selamat kita. Dalam artian begini, di mana Bapa itu adalah Allah yang merencanakan pekerjaan keselamatan dan sekaligus mengampuni dosa-dosa kita, baik untuk Yesus. Nah, jadi karena Dia merencanakan, Dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Bapa itu perancang Juru Selamat, dan Dia sekaligus Juru Selamat kita juga. Dan itu sebabnya dikatakan oleh Paulus melalui kepada Titus bahwa sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Jadi jangan bingung, ada dua Juru Selamat dong. Kita punya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Jadi Dia di dalam Dia ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi sebagai Bapa yang merencanakan pekerjaan keselamatan dan mengutus anaknya yang tunggal, kita tidak bisa mengalami keselamatan itu sendiri tanpa rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap menjadi orang yang berdosa, tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa bersyukurlah bahwa Yesus itu mau melakukan apa yang direncanakan oleh Bapa. Dan yang kedua, Kristus juga adalah Juru Selamat kita, ya. Dia mati di kayu salib. Nah, dalam merencanakan rencana Bapa itu, Dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selama di muka bumi ini selama 33 tahun setengah, ya. Jadi kita bisa bayangkan dalam keadaannya sebagai manusia di muka bumi ini, Dia memang dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa, sebagaimana firman Allah dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dia dapat juga merasakan kelemahan-kelemahan kita dan
hanya itu dia dapat tempat kita bersandar, tempat kita meminta pertolongan kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya dia mati di kayu salib, dan Alkitab mengatakan ayat yang ke-14-nya dikatakan bahwa dia sudah melintasi segala langit. Ya. Sebab itu peganglah pengakuan iman. Haleluya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah adalah juru selamat kita, Yesus adalah juru selamat kita, dan dia mati, Yesus mati sebab untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dia menjadi juru selamat kita. Yesus juga mengampuni dosa-dosa kita. Jadi darah yang kudus itu menyucikan kita dari segala pelanggaran, dari segala dosa, dari segala kenajisan. Darah yang tercurah itu. Dan kita bersyukur bahwa Allah itu mastermind dari semua apa yang direncanakan untuk manusia, untuk keselamatan manusia, sehingga ia dikatakan menjadi juru selamat kita. Jadi yang ketiga, awal sepilih itu baik Allah, baik Kristus. Yang ketiga, Bapa dan Anak, keduanya bertindak menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan dianugerahkan kita Roh Kudus untuk melawan segala pekerjaan jahat, untuk melawan dosa-dosa yang memang tabiat kita adalah nature, sebagaimana Kejadian 5 ayat yang ketiga, bahwa kita ini adalah keturunan dari Adam yang pertama. Tapi kemudian di dalam Adam yang kedua kita ditebus itu karena baik Bapa maupun Anak bersama-sama melakukan, yang merencanakan dan membuat kita dan saya mendapatkan pengampunan dosa dari juru selamat kita. Dan itu sebabnya jangan pandang rendah. Mengapa saya mengatakan setiap kali saya membuka Salom Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari yang sampai Pulau Rote, ya, jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat, dia Tuhan, dia hidup selamat. Allah itu juga demikian, dengan harapan bahwa satu-satunya juru selamat di dalam hidup ini adalah Kristus. Dia menunggal, dia tidak terpisahkan. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus sehakikat. Dan tiga pribadi tetapi tidak terpisahkan. Jadi kita sebagai orang percaya, yakinlah apa yang dikatakan oleh surat Paulus kepada Titus ini, bahwa Allah kita mempunyai, Allah juru selamat kita dan Yesus. Dan Allah yang merencanakan, dan kemudian Allah, Yesus yang mengambil tindakan. Dan kalau saya berpikir begini, bagaimana ya kalau Yesus tidak tapi kan sudah kita katakan bahwa Allah itu penuh kasih, penuh cinta, dia setia, dia tidak ingin orang berdosa, orang fasik itu mati dalam dosa-dosanya, tapi dia menginginkan orang-orang fasik, orang berdosa itu kembali dan bertobat kepada dia. Baik itu dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kalau Anda baca pasal 33 Yehezkiel ayat yang ke-10, Anda akan menemukan betapa besar dampak daripada dosa itu. Orang Israel mengalami kehancuran. Bagaimana mungkin kami akan bisa hidup? Dan itulah sebabnya ayat itu datang kepada mereka, bahwa Allah tidak menginginkan kematian orang-orang fasik, orang-orang berdosa, atau orang-orang Israel. Tapi Tuhan menginginkan agar mereka berbalik kepada Tuhan dan mengakui dia sebagai juru selamat mereka, penolong mereka, pembela mereka di dalam kehidupan ini. Sehingga
Tadi yang mereka yang mengalami kehancuran ketika mereka datang akan dipulihkan oleh Tuhan. Sama dengan kita ketika kita datang kepada Yesus dalam segala dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan, dia lupakan itu supaya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal karena ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai setiap kita, yang memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah yang besar itu akan terus menyatakan Engkau juru selamat kami dalam kehidupan kami dan dalam semua aspek kehidupan kami. Kami tahu kami orang berdosa, tanpa Tuhan kami tidak dapat mengalami kehidupan benar, tidak taat, tidak dapat hidup suci. Tapi karena Tuhan Bapa dan Yesus Kristus yang telah mengampuni dosa kami, yang menjadi suri kami bisa. Terima kasih buat semuanya dan terpujilah Engkau. Dan kalau engkau sedang sakit, apa saja sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya engkau mampu menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Kami hamba-Mu tidak hanya berkata-kata, tapi belajar untuk hidup segala firman. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka juga punya keluar, dan oleh hidup Yesus engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami penderitaan masalah, datang kepada dia, arahkan tangan kepada Tuhan juga. Dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, kami tetap percaya bahwa engkau adalah pemberi solusi yang terbaik dalam hidup kami. Dan itu sebabnya kami datang, engkau memberikan kelegaan, engkau menjawab, dan memberikan pertolongan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami memuliakan engkau. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu, buat menjawab setiap persoalan sesuai dengan itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bila nanti kita mau beristirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan firman itu 1-2 ayat, sehingga firman itu akan mengokohkan iman kita, memantapkan iman kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!